Terletak di kawasan Empang, Bogor, usaha Kak Nung menawarkan produk frozen food yang terinspirasi dari resep keluarga yang telah ada sejak tahun 1974. Kak Nung Bogor bukan hanya sekedar bisnis makanan beku biasa, namun juga merupakan warisan perjuangan yang lahir dari semangat dan dedikasi seorang ibu bernama Nung. Berawal dari resep keluarga, sejarah Kak Nung Bogor berakar pada usaha roti canai yang dirintis oleh Ibu Nung pada tahun 1974. Saat itu, ia belajar membuat roti saat bermain di Solo hingga akhirnya saat di Bogor, ia mencoba membuat bersama teman-teman relasinya. Dengan keterampilan yang ia pelajari, Ibu Nung memulai usaha kecil-kecilan yang menghasilkan roti canai, yang kemudian dikenal luas oleh lingkungan sekitar dan keluarga relasinya. Usaha ini terus berkembang dan menjadi sumber penghidupan bagi keenam anaknya setelah kepergian sang suami. Kak Nung Bogor itu sebetulnya awalnya dari nama ibu saya. Ibu saya namanya Nur Sungkar. Saya potong namanya karena nama panggilan itu biasanya Nung. Nah, ini saya buat dipatenkan jadi nama Kak Nung. Karena nggak bisa kalau Nur dipatenkan dengan imbuhan Kak. Nah, itu tahun 74. Tahun 74 awal ibu saya membuka usaha. Usaha pertama itu roti cane. Roti cane. Pada saat itu roti cane membuat roti yang dia belajar dari Solo. Di Solo saat dia main di Bogor, di Solo dia belajar membuat. Kebetulan di sana ada orang yang jualan roti itu. Sesudah sampai Bogor dia dibuat untuk teman-teman relasinya Bapak. Akhirnya relasinya Bapak juga karena ada unsur membantu anak yatim yang 6 orang yang tinggal Bapak meninggal itu, dia relasi itu membeli produk. Setelah meninggal Bapak itu 6 anaknya itu bisa dihidupi dengan membuat roti cane itu. Itu awal sejarahnya yang akhirnya 6-6-nya bisa jadi sarjana semua hanya oleh seorang wanita yang istilahnya nggak terlalu pendidikan tinggi ya gitu. Produk roti yang awalnya sederhana ini kemudian menjadi pondasi berdirinya Kak Nung Bogor, sebuah bisnis yang kini merambah ke berbagai produk frozen food. Dari yang awalnya hanya roti canai hingga akhirnya menjual banyak frozen food. Seiring dengan berjalannya waktu, Kak Nung Bogor tidak hanya menawarkan roti canai. Dengan permintaan pasar yang terus berkembang, mereka memperluas produk menjadi berbagai jenis frozen food seperti sambosa, risoles, somai, dan makanan tradisional lainnya. Ini semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan variasi makanan praktis dan lezat. Awalnya membuat produk roti cane itu saya. Nah, itu kita kembangkan sekarang udah multi produk, tidak hanya roti cane tapi basicnya, main produknya tetap roti. Tapi kalau kita namanya nggak roti cane. Dulu orang-orang ngomong roti cane. Kita kasih identitas baru roti konde. Karena permintaan pasar mintanya tidak selalu melulu roti cane atau roti konde. Ada nggak sambosanya, ada nggak minumannya, ada nggak cemilannya, ada nggak makanan beratnya. Nah akhirnya dengan kebutuhan customer itu tadi minta one stop shopping, saya membuatkannya juga sambosanya, asidahnya, kalau itu cemilannya tuh ada, terus makanan beratnya kayak kari, kebuli, mandi, terus ya macam-macam. Kak Nung Bogor juga menyediakan berbagai pilihan makanan beku yang siap saji untuk memudahkan konsumen dalam menikmati hidangan khas tradisional di rumah. Seperti produk dikemas dengan standar kebersihan yang tinggi, memastikan rasa dan kualitas tetap terjaga. Tantangan dan perkembangan bisnis seperti banyak usaha lainnya, Kak Nung Bogor tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang sempat mempengaruhi penjualan dan produksi.
Namun dengan strategi yang tepat dan loyalitas pelanggan, mereka berhasil melewati masa sulit tersebut. Di sisi lain, hadirnya kompetitor dianggap sebagai pemicu untuk terus berkembang, bukan sebagai ancaman. Kalau hambatan, rintangan, gangguan, cobaan itu tuh udah umum lah dalam bisnis. Antara lain ya paling regulasi, terus ada kayak kemarin COVID. Terus kalau hal-hal yang lain kayak semacam kompetitor, itu kita anggap sebagai nggak terlalu anggap sebagai kompetitor, tapi sebagai penyeimbang saja. Salah satu produk utama yang masih menjadi andalan adalah roti canai atau yang kini dikenal sebagai roti konde. Produk ini terus diminati karena cita rasa khasnya yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Namun untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, Kak Nung Bogor juga menghadirkan berbagai inovasi dalam bentuk produk-produk baru. Saat ini mereka memiliki lebih dari 10 varian produk roti dan berbagai jenis frozen food lainnya. Untuk kedepannya mereka berencana untuk terus menambah produk baru agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Setiap saat harus ada hal-hal yang baru. Setiap saat, kayak dari mulai dulu kan hanya satu roti konde. Karena kebutuhan masyarakat kan nggak hanya satu itu aja, macam-macam kan. Tergantung kebutuhan. Kita bikin pastry juga, kebetulan minta pangsa pasarnya minta, syidahnya minta, pangsa pasarnya minta, dan lain sebagainya. Untuk awalnya kita sudah berjalan beberapa cabang, ada 31 agen. Cabangnya hanya baru 3 ya. Jadi itu mungkin akan berkembang lagi insya Allah. Seluruh Indonesia itu hanya baru 31. Dengan komitmen kuat untuk menjaga kualitas dan inovasi, Kak Nung Bogor berencana untuk terus berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Saat ini mereka telah memiliki 31 agen dan 3 cabang di berbagai daerah, dan berharap dapat memperluas jaringan distribusi ke lebih banyak kota. Tribuners, perjalanan Kak Nung Bogor adalah cerminan bagaimana ketekunan, kreativitas, dan komitmen terhadap kualitas dapat membuahkan kesuksesan. Dari resep sederhana warisan keluarga, kini mereka telah menjadi pemain penting dalam pasar frozen food lokal, mengangkat cita rasa tradisional Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.